Para wanita yang memang ingin putih, cantik, alami, pastikan kalau beli produknya halal satu dan baik. Nah, baik itu adalah tidak tadi mengandung bahan zat-zat yang memang akan justru in the long term mungkin merusak tubuh kita, kulit kita. Tapi dalam konteks kekinian, you don't have to be gembel, you don't have to be orang gila di pinggir jalan untuk melakukan exhibitionism gitu. Saya tidak pernah merasa saya ceramah di mana-mana ribuan orang itu adalah amal soleh saya. Ini kurang lebih seperti dia bilang. Karena bisa jadi itu sudah terkotorkan oleh saya memperhatikan likes-nya berapa nih, views-nya berapa nih, subscribe-nya berapa nih gitu. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Pendapat dokter sendiri terhadap pola pandang, cara pandang para masyarakat itu terutama para wanita ya, terkait kosmetik itu gimana sih dok? Karena mereka kan pengen yang instan-instan tuh. Pengen instan gitu, harganya pengennya murah dong. Nah, itu Dan dia. yang sehat itu kan sebenarnya mencerahkannya itu paling 1 sampai 2 level tonnya aja gitu. Enggak yang langsung drastis. Tangan sama muka kadang suka beda dong. Cabe-cabean dong. Itu gimana? Sebenarnya saya punya tips and tricks yang lebih instan lagi sih dan aman. Saya pikir kasih masker dong. Oke, jadi ya inilah pentingnya ilmu ya, pentingnya bukan hanya ilmu sains tapi juga ilmu agama. Jadi kalau kita bicara, gini, manusia itu bisa terpapar dengan 5 potensi haram. Ya, 1 makanan minuman. Oke. 2 kosmetik. Kosmetik banyak yang mengandung juga dari ekstrak-ekstrak babi dan seterusnya. Oh, baik. Oke, terus kita yang ketiga bicara ekonomi. Obat-obatan dulu deh. Ini kita bicara konsumsi. Jadi makanan, minuman, terus kosmetik, for fashion. Sometimes gue pernah sempat beli sepatu sepatu yang import ternyata dari kulit babi gitu. Gue kasih lah teman gue yang non muslim. Terus obat-obatan. Jadi obat-obatan kan banyak sekali dengan babi. Terus yang keempat kita bicara terkait dengan pembayaran ya, riba dan seterusnya. Dan kelima kita bicara gaya hidup. Sorry itu saya zina, ini kan haram. LGBT dan seterusnya. Nah, kosmetik ini banyak orang yang nggak paham. Kalaupun paham kosmetik yang halal, yang perlu kita pahami bukannya halal tapi toib kan. Ya, mungkin katakan tadi si hidroquinone itu halal-halal saja gitu, tapi mungkin kurang baik gitu. Kurang toib. Belum difatwakan haram sebenarnya. Betul. Lebih tepatnya. Nah, artinya ini saatnya para wanita gitu para pria boleh juga. Para wanita yang memang ingin putih, cantik, alami, pastikan kalau beli produknya halal satu dan baik. Nah, baik itu adalah tidak tadi mengandung bahan zat-zat yang memang akan justru in the long term mungkin merusak tubuh kita, kulit kita. Sebenarnya goals-nya juga mungkin kayaknya ekspektasinya harus diturunin sedikit nggak sih dok? Benar. Kayak pengen putih terlalu putih itu kayaknya itu pakai bedak air aja udah putih gitu. Harusnya kita udah syukurin aja ya, nikmat Allah, dikasih Allah kulitnya segini ya udah segini aja. Paling kalau mau mencerahkan kayak gue hitam juga manis kan. Yang penting yang penting kan cerah aja, nggak kusem gitu. Walaupun sawo matang seperti saya sawo manis ya. Karena cantik yang sejati. Karena cantik yang sejati itu bukan di sini bro. Di sini. Oh di sini. Tapi gini loh. Makasih loh dok. Tapi gini loh dok, Bu. Karena orang Indonesia ini kan lebih senangnya dengan hal-hal yang berbau sama apa yang di luar negeri diikuti di Indo gitu. Betul. Dan pengen putih instan. Sekarang kan lagi banyak ada yang namanya suntik, ada yang krim pemutih. Tapi padahal mereka cuma beli online juga nggak tahu tuh itu bahan-bahan bakunya dari mana gitu kan. Nah itu tuh gimana sih dokter? Menurut dokter tuh orang Indonesia tuh menyadarkannya gimana gitu loh dok? Ya edukasi sih, nggak ada kata lain. Sekarang emang mesti capek edukasinya. Harus edukasi.
Edukasi dan memberi terus kasih tahu. Terus Betul, edukasi. Itu itulah salah. fungsinya Nisa.id kerjasama sama Mbak oke. Eka. Balik lagi. Nisa, Iya balik dong. lagi. Tereng, Sebagai teng, teng, teng. penutup, Oh, iya. saya pengen bahas yang viral-viral nih, Dok. Waduh, Oke. serem nih Wah. kayaknya. Nih kan, kita lagi mau bahas soal kasus yang lagi viral nih tentang Inisial ya, jangan sebut nama nih, iya bahaya dong. nih. Oke. Video artis yang lagi viral nih, Artis yang, lagi viral. yang hot-hot itu loh, Dok. Ya 19 detik itu. Yes, Oh, belum nonton saya. Saya juga Tapi tahu beritanya lah, Oke. gitu kan. Nggak, ini saya juga nggak nonton sih, Oh. cuman saya pengen tanya, menurut dokter banyak nggak sih para laki-laki, terutama kalangan artis gitu ya, atau apa mungkin perempuan juga yang memang hobi sekali kayaknya ya, bikin video-video begitu, mungkin untuk dokumentasi pribadi gitu ya. Kalau dalam Normal nggak sih? Kalau menurut saya nggak normal. Oh, nggak normal. Kalau dari di ilmu kedokteran, di ilmu penyakit jiwa ya, buku PPDGJ istilahnya, itu ada namanya penyakit eksibisionis. eksibisionis. Jadi exhibition itu kan pameran, exhibitionist. Kalau ada kan orang-orang punten, orang-orang yang nggak waras di pinggir jalan, yang suka mamerin alat kelamin dan seterusnya, itu exhibitionism. Tapi dalam konteks kekinian, you don't have to be gembel, you don't have to be orang gila di pinggir jalan untuk melakukan exhibitionism gitu. Termasuk ya ketika ada orang-orang case-case yang dia memang sedang menunjukkan Diri dia kemaluan dan dan kemaluan. seterusnya, ya itu gangguan jiwa sih kalau menurut saya. Maksudnya malah kan aku juga ngeliat Di tuh HP dia video-video. banyak tuh. Ih, enggak, bukan astagfirullahaladzim, enggak. Video gua ada nggak? Enggak, Ada video dia sendiri. enggak, astagfirullahaladzim, enggak. Cuman aku emang enggak ada. Video lagi Ada. ngaji. Lagi ngaji. Ngaji banyak kan? Banyak, Iya. alhamdulillah. Kan aku udah imajinasinya tinggi dong. Enggak, tapi emang bener sih dok. Ada kan emang beberapa kalau kita lihat di bukan di Indonesia ya, di luar negeri itu malah di beberapa negara yang dia malah bangga, malah menunjukkan gestur tubuh tuh malah semakin bangga gitu. Ya, itu Itulah gangguan. tahu pentingnya belajar agama sih. Exactly, benar. Oke, pertanyaan yang terakhir, Dok. Ini Ya. masih viral juga nih. Oke. Tentang salah satu artis yang bukan pertanyaan sih, minta pendapat. Oke. Menurut pandangan seorang dokter Andika nih, seperti apa menanggapi case soal salah satu artis yang bahasanya mungkin kata-katanya di berita tuh menghina ya. Salah Iya. satu tokoh Iya. tokoh Habib, Ulama, oke. Ulama, salah betul. satu tokoh ulama yang mengatakan kalau Habib itu adalah tukang obat. Itu dokter Andika tuh menanggapinya kayak gimana tuh? Ada pesan? Iya, ada pesannya. Kalau saya begini, saya juga nonton video ada UAS ya. Tahu UAS dong, Ustadz Andika Setiawan. Bukan. Saya langsung bisnis. Gitu. Ustadz Balik Abdul lagi. Somad. Ini kan Somad. ilmunya luar biasa. Iya. Ini ulama besar lah di Indonesia. Kita semua belajar banyak dari UAS ini. Beliau hadir waktu itu yang bersama Habib itu. Dia bilang begini, saya tidak pernah merasa saya ceramah di mana-mana ribuan orang. Itu adalah amal soleh saya. Ini kurang lebih seperti dia bilang. Karena bisa jadi itu sudah terkotorkan oleh saya memperhatikan likes-nya berapa nih, views-nya berapa nih, subscribe-nya berapa nih gitu. Ada muncul ria. Yes, Oh, iya. nggak sadar. Betul, dia bilang mungkin Allah sudah tidak mencatat ceramah saya selama ini. Tapi saya berharap, dia bilang, bahwa saya bisa masuk surga karena saya telah membuktikan, saya menunjukkan kecintaan saya terhadap zuriat Rasulullah. Zuriat itu adalah keturunan Rasulullah, anak cucu Rasulullah, which is habaib. Artinya, seorang UAS saja, beliau ingin menunjukkan bahwa takzim, cinta, belajar gitu ya, menghormati, apalagi jangan sampai dia menghina gitu kepada cucu-cucu Rasulullah, siapapun itu. Iya. Karena menghina cucunya, sama deh kalau ada anaknya Mbak Eka, siapa namanya? Bilqis. Bilqis misalnya. Saya menghina Bilqis, Bilqis, kan dia marah juga sebenarnya kan. Bilqis anaknya Mbak Eka yang dia pasti nggak suka. Nah sama, anak cucunya Bilqis, nanti siapa namanya misalnya. Masuk di akal. Itu. Iya, Sehingga betul ya. hina cucunya, hina Rasulullah. Terus dia bilang Betul. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Iya. Nuh gitu ya, Nabi Musa, itu nggak bisa memberi kita syafaat di hari akhir nanti. Cuma Muhammad Rasulullah SAW. Terus lu hina, hello, come Iya on. sih. Iya sih. Sebenarnya kurang kerjaan aja sih. Terlepas itu cucunya mau bejat, mau enggak, mau soleh atau enggak, ibaratnya kata ya cucu kita nih bandar atau apa gitu. Iya. Kalau dihina orang tetap aja kita sedih Sayang. ya. Benar, Sayang ya, seperti bener ya, itu. bener banget. Tapi sebenarnya- Kok nggak kepikiran gitu saya Iya, ke tapi situ? emang sebenarnya yang bikin videonya aja sih, maksudnya ngapain gitu, kurang Enggak, kerjaan. tapi kalau pandangan saya pribadi, ini kan
ngomongin masalah Islam ya, ormasnya itu luar biasa. Ketika sudah fanatik luar biasa. Kalau saya ya, mau saya pro ataupun kontra, lebih baik disimpan sendiri gitu loh. Ya walaupun misalnya, oh Mbak, kan namanya manusia, ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Kalaupun emang nggak suka, kenapa nggak disimpan sendiri aja? Kenapa harus dibagi-bagi? Apa nggak takut gitu? Apa sih namanya? Kalau lagi didemoin, dikepung gitu ya. Dikepung. Apalagi kalau misalnya udah main sampai belakang gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Kontroversi, memang itu kan artis-artis kontroversi. Mungkin sarannya ya itu aja sih, kalau dari saya pribadi, iya suka nggak suka disimpan dalam hati, nggak usah didengerin ke orang banyak. Dan hati-hati juga ya terhadap perserikatan Islam ini. Oke deh, alhamdulillah. makasih banyak nih. Saya yang terima kasih, baik Kak. Terima kasih banyak udah mau datang memotivasi kita semua. Mungkin sedikit pesan terakhir untuk Kanza Lovers yang ada. Oke, Kanza Lovers yang baik hati, yang cantik hatinya, insya Allah. Amin. Yang juga laki-laki yang ganteng hatinya yang lagi nonton. Amin. Yang di sini juga dong, Dok. Oh iya, lo ganteng, gue cantik nih. Saya ganteng kan sekarang ya, alhamdulillah. Ya, banyak dari kita ingin merubah kehidupannya. Ya, banyak dari kita yang ingin mendapatkan kehidupan yang amazing kalau bahasa saya. Tapi itu semua harus berawal dari diri kita sendiri. Dan kalau teman-teman ya ingin memiliki sebuah kecantikan yang lebih di tahun 2021, kebahagiaan yang lebih, ketenangan, keberkahan, kekayaan bahkan ya, itu harus berawal dari sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Dan insya Allah kalau kita bicara kosmetik, ini jagonya yang halal dan baik. Halal, amin. Ya Allah, makasih banyak, itu nasihat yang sangat mahal loh. Mantap. Luar biasa. Makasih banyak ya. Thank you. Saya terima kasih Mbak Riki, Mbak Eka. Makasih juga buat Kanza Lovers yang sudah nonton sampai akhir, tapi jangan kemana-mana karena masih ada giveaway manja. Asik. Ya, Kanza Lovers, akhirnya kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Ya, biar nggak lama-lama Kanza Lovers, kita langsung acak aja angka manjanya. Diacak. Stop. Oke. Angka manjanya nih langsung 5-5-nya nih keluar. Saya langsung sebutin satu persatu ya. Oke. Yang pertama, ada di expire date bulan 01 tahun 2023 dengan numerator 15959. Wow, cantik ya angka manjanya. Oke. Angka manja yang kedua ada di expire date bulan 02 tahun 2023 dengan numerator 20485. Dan angka manja yang ketiga ada di expire date bulan 01 tahun 2023 dengan numerator 23755. Oke, sekarang angka manja yang keempat ada di expire date bulan 02 tahun 2023 dengan numerator 04414. Dan yang terakhir expire date yang kelima ada di bulan 03 tahun 2023 dengan numerator 06861. Nah, itu dia Kanza Lover, 5 numerator yang terpilih untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Yeay! Caranya gimana sih? Caranya buat Kanza Lovers yang belanja produk Maja Kanza di rumah Anda, silahkan dicek ya kemasannya. Makanya kalau beli Maja Kanza jangan dibuang kemasannya, karena di botolnya itu ada stiker dan tercantumkan ada expire date di sini dan juga numerator yang di print diagonal di stikernya. Oke, nanti dicek apakah numerator dan juga expire date-nya sama dengan yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya sama, silahkan difoto dan divideokan, lalu bukti foto dan videonya dikirimkan ke email di sini. Dan untuk 3 pengirim email yang tercepat akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Yeay! Dan gak cuma sampai situ aja loh Kanza Lovers, karena nanti di bulan Maret tahun 2021 akan diundi lagi semua pemenang itu untuk mendapatkan hadiah grand prize berupa umrah gratis. Yeay!
jadi tunggu apa lagi Kanza Lovers? Beli terus produk Maja Kanza, jangan ragu-ragu nyetok di rumah Anda dan jangan dibuang packagingnya, disimpan, siapa tahu aja beruntung ya kan. Dan untuk kesekian kalinya saya ingin menghimbau para Kanza Lovers di rumah untuk lebih hati-hati membeli produk Maja Kanza karena banyak sekali terutama di e-commerce itu yang menjual Maja Kanza itu palsu dengan kemasan yang sama persis, botolnya sama persis, tapi ternyata itu palsu, botolnya pun dipalsukan. Dan ciri-cirinya apa sih? Yang udah pasti murah ya, dan di e-commerce itu banyak banget yang palsu-palsu itu. Tapi masih dalam proses kita lagi diberantas lah intinya. Doain aja biar nggak ada lagi Maja Kanza palsu di e-commerce dan dimanapun. Dan buat Kanza Lovers kalau pengen dapat yang asli, belanjalah di distributor resmi yang terpercaya, oke? Dan untuk terakhir, buat Kanza Lovers yang merasa video-video di YouTube channel Ratu Kanza ini sangat menginspirasi dan mengedukasi, jangan lupa share sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian. Terima kasih. Maja Kanza, Solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.